cara dia rujuk kepada istrinya tidak harus menikah lagi, cukup mengatakan aku kembali kepadamu, maka itu sudah rujuk. Ustadz, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan, apakah itu sudah jatuh cerai, tetapi tidak ada niat untuk menceraikan? Kemudian yang kedua, jika suami ingin rujuk, apakah harus menikah lagi atau bagaimana? Tolong penjelasannya Ustadz. Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan, atau kamu saya talak, atau kamu ditalak satu, maka itu sudah jatuh cerai. Meskipun main-main, meskipun tidak ada niat untuk menceraikan, maka itu sudah jatuh talak ya. Jadi hati-hati buat para suami, urusan talak itu tidak bisa dijadikan main-main ya. Yang Bapak tanyakan ini ketika Bapak mengucapkan kamu saya ceraikan, meskipun tidak niat menceraikan, maka itu jatuh talak ya. Itu namanya cerai sori. Cerai yang diucapkan dengan kata jelas ya. Beda dengan cerai kinayah. Seorang suami mengatakan, pulanglah kamu ke orang tuamu. Nah, kalau ucapan seperti itu jika dibarengi dengan niat untuk menceraikan, maka jatuh cerai. Tetapi jika tidak dibarengi dengan niat menceraikan, maka ucapan tersebut tidak jatuh cerai ya. Itu namanya cerai kinayah, bahasa sindiran. Tetapi yang Bapak tanyakan tadi, ini jelas sekali, ini sudah jatuh cerai ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya jika suami ingin rujuk kembali kepada istrinya? Apakah harus menikah lagi? Maka selama masih dalam masa iddah, dia tidak perlu menikah lagi, tidak perlu ya. Jadi ketika seorang suami mengatakan kamu saya ceraikan, itu kan jatuh talak. Nah, dia kalau mau rujuk kepada istrinya tidak harus menikah lagi selama masih dalam masa iddah. Masa iddah itu masa penantian 3 bulan ya, 3 kali suci. Jadi selama masih dalam masa-masa tersebut, misalnya seminggu kemudian dia merasa menyesal, akhirnya dia ingin kembali kepada istrinya, maka dia berhak untuk kembali kepada istrinya. Ya, itu diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik, dan mereka para suami berhak kembali kepada istrinya selama masih dalam masa penantian ya. Nah, jadi tidak perlu menikah lagi. Dia cukup mengatakan kepada istrinya, aku kembali kepadamu. Itu sudah rujuk ya. Atau dilakukan dengan melakukan hubungan dengan niat hubungan tersebut adalah untuk kembali kepada istrinya ya. Tetapi masalah melakukan rujuk dengan hubungan ini ada khilaf di kalangan ulama ya. Apa sih susahnya mengatakan aku kembali kepadamu ya, maka itu sudah rujuk. Dan ini tidak harus ada persetujuan dari istrinya, tidak harus. Jadi misalnya dia mengucapkan talak kepada istrinya, kamu saya ceraikan, itu kan sudah cerai. Singkat cerita dia pulang ke orang tuanya, kemudian setelah 4 hari atau seminggu dia menyesal, maka dia mengatakan misalnya aku kembali kepada istriku, maka itu sudah rujuk kembali ya. Sudah rujuk, meskipun istrinya tidak menyetujuinya. Nah, makanya jika seorang suami mengucapkan aku kembali kepadamu atau aku rujuk kepada istriku, itu disunnahkan, sebagian mewajibkan ada 2 orang saksi ya, ada 2 orang saksi. Jadi jika dia mengatakan seperti itu, kemudian istrinya misalnya mengatakan, kapan kamu rujuk kepada saya? Nanti kan ada saksinya ya, jadi bisa didatangkan. Saya mengucapkan aku rujuk padamu, ini saksinya, kan bisa didatangkan. Jadi fungsi saksi tersebut, jika nanti ada kesalahpahaman, suami sudah mengatakan aku sudah kembali kepadamu, sudah rujuk, istri tidak tahu, akhirnya bisa didatangkan saksi ya. Nah, jadi untuk Bapak penanya ini, jika Bapak ingin rujuk, ingin kembali, tidak harus menikah ya, tetapi cukup mengatakan aku kembali kepadamu, itu sudah rujuk ya. Kecuali kalau sudah melewati masa iddah ya.
Jadi misalnya sudah lewat 3 bulan, kemudian dia ingin kembali lagi, maka dia harus menikah seperti biasa ya. Tetapi kalau sebelum masa iddah, talak 1 atau talak 2, maka cara dia rujuk kepada istrinya tidak harus menikah lagi, cukup mengatakan aku kembali kepadamu, maka itu sudah rujuk ya. Nah, mungkin seperti itu.